Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau kita merasa kehilangan Ramadan, itu sudah menjadi jalan kita respect pada nikmat Allah yang tiga itu. Tapi pertama kan sadari dulu bahwa kemarin diberi obat namanya kemudahan oleh Allah, sadari itu. Setidaknya untuk tiga perkara. Pertama hubungan dengan Al-Quran, kedua walitukmilul iddata, dan yang ketiga walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maka Allah menutup ayat itu wala'alakum tashkurun. Kalau kita ada di posisi itu, maka ayat 186 itu menjadi konstruksi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bagaimana kualitas relationship kita dengan Allah? Kata Allah, ini qarib, kamu yang menjauh kali, saya terus menerus qarib, mendekat. Dalam satu hadis diceritakan kamu berjalan pada Allah, Allah lebih cepat lagi berjalan. Kamu lebih cepat, Allah lebih berlari. Sehingga lamun janjian Allah ketemuan yuk, Allah dipitan si nonggoni pasti. Ya kan? Nah faktanya Allah selalu stay menunggu datangnya kita. Qarib, Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Yang paling istimewa dari ayat ini, istimewa banget. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu, ini mirip dengan yang tadi. Ini deklarasi komitmen Allah. Yang tadi yuridullah bikumul yus. Cekel ya, cekel anu. Ngebande inget ke. Ayo ngebande inget kenapa bagasnya? Ya enggak sekedar peringatan ke. Pokoknya ngebande inget ya. Yuridullah bikum. Nah sekarang sama. Ujibu da'watad da'i. Perhatikan, dawatun itu ada tak marbutohnya. Jadi tak itu, tak ningburi itu bisa dua kemungkinan. Bisa mamdudah, ngedawani kon, kita nyebutnya tak perahu kan. Bisa juga kalau ngebuka kan begini, namanya mamdudah. Kalau nggak ngebuka gimana? Begini tuh, marbutoh, robitoh, merangkul. Nah ini marbutoh, nilainya 1, nilai 1. Kalau saya kasih alif lam itu udah rubah lagi. Kalau saya buang tamar butohnya udah rubah lagi. Da'watun, jadi kalau ada da'watun tak marbutoh tak yang bundar. Nah maka nilainya 1. Nilainya 1. Memang kudu ini urul ya anu gunta ganti laki pun ya. Oh, nilainya 1 pun kudu. Kecuali terpaksa ya. Nah, perhatikan cara kita membacanya ini ya. Ujibu. Pegang janji saya kata Allah. Ujibu. Akan saya afirmasi, akan saya jawab da'wata, sekalipun cuma sekali, da'wata call, memanggil. Ada orang seumur-umur maaf maksiat yang lain lanang, sekali waktu ingat Allah mati pisan bang, sekali-kalinya waktu ahli surga da'watu kendati pun nilainya 1, the first, untuk pertama kali dakwah. Oh Allah Akbar, hebat amat ya. Da'watu kendati pun untuk pertama kali. Ini lagu ini kan parhali. Dan untuk pertama kali itu Chris Fatih.
Ya, bejemnya. Ada nih alif lam. Ada nih sambaran yang memanggil seseorang. Kebayang tidak kalau dihadapi oleh Allah orang yang kita sholat misalnya. Dawatal musallin, kendati pun orang tukang sholat untuk pertama kali memanggil Allah, siapapun orang, dakwah itu memanggil, call, memanggil, nyeluk Allah. Kalau bentuknya amalan lisan berarti apa? Memanggil tuh lisan. Berarti kan Allah seumur-umur baru kali itu manggil Allah. Nah, menariknya kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau kamu dapat satu peluang, sikat. Karena belum tentu ada peluang kedua, ketiga. Nah, suatu hari saya membantu menasihati seorang istri karena suaminya pengen menambah istri. Jawabannya luar biasa sih istrinya kebetulan gajinya lumayan kuat gajinya, kerja di arah Ciwandan. Ustaz, kaya satu-satunya aja itu pintu surga. Saya nggak mau soal surga. Saya jawab, baru ini yang dibuka dan belum tentu pintu lain dibuka oleh Allah. Itu. Cuma jangan sombong seolah-olah pintu yang lain akan dibuka oleh Allah. Itu yang saya pahami dengan ujibu da'watad da'i idza da'ani. Jangan dipikir akan ada kesempatan kedua. Jangan dipikir akan ada Ramadan berikutnya. Jadi ketika ada keinginan, ya Allah, urka Ramadan, belum tentu ada keinginan itu lagi. Nah itu sikap. Kalau lagi naik motor, menduk. Sebut nama Allah, itu namanya dakwah. Sebut amal lisan. Tapi memanggil juga bukan amal lisan doang, amal hati, pikiran. Kalau perlu amal jasad, mendus motor, pinggir jalan sujud nih Allah. Itu dakwah da'i dada'ani. Kalau peristiwa monumental semacam itu tiba-tiba kita dibikin butuh Allah dan kita sikat, maka kata Allah, please nggak gitu juga kan. Fal yastajibuli. Cobalah punya komitmen untuk nyicil sekemampuan kamu. Normalnya beragama itu apa? Istijabah itu giliran saya panggil datang ya, nggak apa-apa, terlambat 1-2 menit mah. Doornya jam 12, datangnya jam 12.30 nggak apa-apa. 12 jam 3 nggak apa-apa. Mestinya mah infaknya 1 juta ini, baru 100.000 ya nggak apa-apa lah. Tapi nggak apa-apa tuh nggak lama. Nggak lama. Jadi kata Allah, saya pastikan kamu dapat obat 3 Syawal ini. Tapi please, cobalah kemewahan Ramadan kemarin walaupun tidak sesempurna, ayolah jangan hilanglah. Ramadan kemarin rutin ngederes ya. Ya sekarang mah kalau nggak 3 jam ya 30 menit lah. Ramadan kemarin titik-titik salat. Sekarang mah sholat setitik lah. Ya. Begitu seterusnya. Jadi istijabah. Jadi ijabah itu standar, istijabah kurang, tapi nggak boleh hilang. Maka kalau itu diupayakan, saya yakin 3 obat tadi
akan menyertai bapak-bapak ibu-ibu setidaknya sampai Syaban, dan kita bertemu lagi Ramadan tahun 1447 Hijriah. Pak Marumi masih Ramadan mana itu? Aja putus asa dikit. Oh sume ngaji pengen dijemput nih. Sume. Oh Haji Rahmat go wante memotoran dewek baik. Kenapa taubat ini menjadi penting selama Ramadan? Sampai sebelum Ramadan, kiai-kiai orang tua menyuruh kita ziarah, macam-macam lah, minta maaf juga. Ya karena itulah kemewahan itu yang ada di dalam bulan Ramadan, ampunan. Jadi ampunan itu dibikin oleh Allah, diletakkan sepanjang bulan Ramadan. Berarti asumsinya sulit banget Syawal sampai Syaban ini sulit. Nah, qadarullah kita dibikin mudah mencapai ampunan itu. Qadarullah banyak fasilitasnya, banyak. Ada sholat, ada Lailatul Qadar. Jadi la'allahum yarsudun, agar dewasa cara beragamanya itu adalah orang-orang yang terus-menerus merasa bersalah. Contoh, ingat nggak Nabi Ibrahim? Pragat ngedandani Ka'bah, ngerehab, itu malah bertobat pada Allah. Menarik. Pertanyaannya, kenapa Nabi Ibrahim bertobat setelah selesai merenov Ka'bah? Kenapa? Karena Nabi Ibrahim khawatir amal solehnya merehab Ka'bah itu tidak jadi amalan, batal. Maka bertobat, seolah ya Allah gurunya nisi menawi jadi ganjaran, maka saya mohon ampun padamu bila sepanjang saya beramal. Amalnya apa? Merehab Ka'bah, itu salah. Sekarang paruh hari sholat duhur. Seandainya teori itu dipakai, pasti paruh hari selesai sholat duhur dengan bertobat, ya Allah tolong saya sholat duhur saya ini 4 rakaat ini diberi pahala. Oleh karena itu saya bertobat padamu apabila ada kesalahan sepanjang dosa. Nah, jadi ada tobat karena ingin amal diterima, pegang ya. Ada tobat karena ingin suatu amalan diterima. Ada juga tobat karena ingin kita diwawuh oleh Allah. Ingat, kita manggil, kata Allah, oke. Kalau kamu panggil saya jawab. Tapi please dong, kalau saya panggil, jawab juga, walaupun delay. Ya kan? Supaya kamu dawuk, dewasa. Yakin nggak kalau kita itu belum bertobat, dipanggil, manggil Allah menjawab? Yakin? Pasti dijawab oleh Allah. Pertanyaannya, Allah merasa kita dekat dengan Allah nggak? Qaribun nggak? Belum. Kita dekat dengan Allah belum. Nah, maka yang kedua, tobat karena pengen memperbaiki hubungan dengan Allah. Jadi saya ulangi, tobat karena ingin suatu amalan diterima. Yang kedua, tobat karena ingin qarib dengan Allah. Nah, yang penting yang ketiga ini, nasuhan. Dan yang ketiga adalah tobat karena ting kubating, inilah amalan terakhir saya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pertanyaan saya, kalau para khalil mati, amalan terakhirnya apa?
Alhamdulillah, saya akan menceritakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, almarhum adalah sahabat saya. Dan dari saksi mata, almarhum wafat pada saat berdiri sholat. Sehingga saya selaku orang tua dan keluarga besar memastikan kabar gembira kepada bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah almarhum husnul khatimah. Kan keolah kebidanan. Almarhum juga punya istri simpanan 3. Ya, kan wajib ngumumkan saya. Dan 3-tiganya adalah ahli ibadah semuanya. Sehingga insya Allah almarhum akan ditemani 4 istri ke surga. Kalau saya, amalan terakhirnya namanya taubat nasuhan. Jadi seandainya boleh memberi nasihat, ambillah waktu wudu menghadap Allah, taubat nasuhan. Khawatir itulah amal terakhirnya. Itu yang dimaksud dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada 3 taubat. Ada tobat karena pengen kembali, tobat nasuha, mati maksudnya. Ada tobat karena hampa, jauh dari Allah itu, pengen ma'iyatullah. Ini Pak M. Hain Najib paling senang, ma'iyatullah. Dan yang ketiga, tobat karena nangisi Allah. Amalan tak seberapa ini, mudah-mudahan tidak sia-sia Allah. Jadi tobat nangisi amalan. Jangan dipersulit dengan pertanyaan cara tobat Allah, jangan dipersulit. Setidaknya tobat itu 3 amalan, 3 anggota tubuh yang beramal. Hisya. Yang pertama lisan. Ya ucapkan. Ada sebagai zikir astagfirullah. Astagfirullah. Ada juga bukan sebagai zikir, ngomong aja bahasa Indonesia. Ya Allah, terima kasih Allah, saya diingatkan punya janji 30 tahun yang lalu pada istri mengantar ke Ancol, ternyata janji cuma janji. Saya pengen membayar janji saya dengan taubat. Nah itu lisan. Tapi pikiran dan hati, karena ini anggota tubuh, juga harus bertobat. Menyesal, nadamah, menyesal, bahasa Jawanya apa tuh? Keduhung, getun, itu amalan bukan? Amalan, pahalanya besar. Timbulnya enak lamun orang melakukan itu, namanya kata parno. Enak melihat yang tidak senangi maksiat, amalan bukan? Amalan. Karena itu amal hati kita, amal pikiran kita. Jadi tunjukkan rasa getun. Berarti main apa? Main pikiran. Diingat-ingat ya Allah. Orang juga nggak senang dibohongi. Ini saya ngebohongi istri. Blow on gitu. 1000 kali bohong, 1000 kali pahala. Yang ngeblow-blown badan sendiri. Blow onnya. Dibohongi orang gelem, ngebohongi rabi. Kayak orang jelas gitu. Itu pikiran kita kerja, itu amalan. Namanya nada. Orang lain ngegampang akan ngebohongi rabi, gitu baik jegling badan ewek, sehingga ikut enak ngeliat kelakuan orang itu. Udah amalan gitu, udah amalan. Itu taubat juga. Nah yang ketiga, jasad, badan. Tapi saya pengen menyempurnakan dengan +1. Jadi ada amalan lisan, ada amalan jasad, hati, ada amalan jasad +1
amal mal, amal harta. Jadi setelah kita bertobat 3 anggota tubuh tadi, gunakan uang kita, harta kita untuk memperbaiki hubungan dengan korban kejahatan kita orang, dan memperbaiki hubungan dengan Allah. Infak, sedekah, kasih hibah ke orang tua, ke kiai, ke orang penting kita, guru kita,